Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Toko dengan NIM 23115389. Di sini saya ingin presentasikan hasil dari analisis dan formulasi strategi bisnis Reskill Box dari kelompok 2. Next, untuk anggotanya di sini ada teman-teman saya, dan saya sendiri Samuel Toko, ada Hanjay Hartono, Danang Wijayanto, Yudin Akmal, dan Ahmad Bihaki. Next. Profil perusahaannya di sini ada namanya Reskill Box, ada bidangnya intense atau platform kursus online, ada produk paket pembelajaran singkat berbasis praktik, ada targetnya mahasiswa, fresh graduate dan pencari kerja muda. Terus di sini ada tagline-nya upgrade skill build career. Next. Untuk latar belakangnya di sini untuk permasalahannya ya, banyak mahasiswa menghadapi kesulitan ketika ingin mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah pembelajaran di luar kampus sering terlalu panjang dan teoritis, terus mahasiswa membutuhkan skill praktis tetapi bingung untuk mulai dari mana, terus ada banyak kursus online tidak langsung menghasilkan portofolio, terus ada fresh graduate sering belum memiliki bukti kemampuan yang dapat menunjukkan kepada perusahaan, terus ada juga waktu belajar mahasiswa terbatas karena harus bagi waktu dengan kuliah. Terus ada untuk peluang. Nah, untuk peluang sendiri, Reskill Box memiliki adanya peluang besar dari konsumsi tersebut ya. Kebutuhan skill digital sering meningkat, terus ada mahasiswa membutuhkan pembelajaran yang cepat, praktis, dan relevan. Terus ada juga portfolio menjadi salah satu nilai tambahan dalam mencari kerja. Terus ada produk digital mudah dikembangkan dan didistribusikan. Terus ada pasar mahasiswa di Indonesia sangat luas. Terus untuk ide bisnisnya, untuk ide bisnis Skilly, Reskill Box hadir sebagai solusi berupa platform pembelajaran singkat basis praktik. Setiap praktek belajar disebut ringkas, fokus pada hasil dan membantu pengguna menghasilkan portofolio kerja. Next. Untuk visi dan misi core values. Nah, untuk visinya menjadi platform pengembang keterampilan praktik tercepat dan paling relevan bagi mahasiswa di Indonesia. Terus ada misinya di sini menyediakan paket pembelajaran singkat berbasis praktik agar mahasiswa cepat menghasilkan skill yang siap digunakan di dunia kerja. Untuk core values-nya sini ada praktis, relevan, cepat, jangkau, orientasi dan hasil. Next, untuk selanjutnya. Nah, ada analisis pastel. Nah, di sini ada politikal. Pemerintah cenderung digitalisasi pendidikan dan peningkatan kapasitas SDM. Hal ini menjadi peluang karena platform seperti Reskill Box dapat mendukung pengembangan keterampilan mahasiswa. Terus di sini ada juga economics. Mahasiswa umumnya sensitif terhadap harga ya, karena Reskill Box perlu menawarkan harga terjangkau, paket building, promo kampus dan sistem pembayaran fleksibel. Nah, terus sosial ya. Untuk sosial sendiri, mahasiswa semakin sadar bahwa usaha saja tidak cukup. Mereka membutuhkan skill tambahan, sertifikat dan portfolio agar setiap mahasiswa masuk ke dunia kerja ya. Terus ada teknologikal. Nah, perkembangan teknologi seperti AI, cloud, planning, modern system dan platform mobile mendukung pengembangan Reskill Box. Teknologi juga memungkinkan pembelajaran dilakukan secara fleksibel dari mana saja. Terus ada environmental. Di produk digital Reskill Box relatif ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas, ruang fisik dan transfernya untuk mengikuti pelatihan. Nah, untuk yang terakhir adalah legal ya. Reskill Box perlu memperhatikan perlindungan data, penggunaan hak cipta materi pembelajaran, ada lisensi konten serta ketentuan penggunaan sertifikat digital. Next, selanjutnya di sini ada 5 force portal. Nah, untuk tingginya di sini ada ancaman pendatang baru, ada bisnis kursus online relatif mudah meskipun karena teknologi pembuat platform sudah banyak yang tersedia. Terus ada banyak individu atau lembaga dapat membuat kursus digital dengan biaya yang rendah. Terus ini ada untuk tingginya ancaman produk substitusi. Mahasiswa dapat belajar dari YouTube, blog, TikTok, edukasi, website gratis dan online lainnya. Terus juga dari Instagram, juga Facebook juga bisa ya. Untuk karena itu, Reskill Box harus memberikan nilai lebih berupa struktur belajar ya, proyek, template, feedback dan portofolio. Untuk sedang ini sini daya tawar pemasoknya. Di sini pemasok utama Reskill Box adalah mentor, instruktur, desainer materi dan praktis industri. Jika mentor berkualitas terbatas, biaya produksi materi bisa meningkat ya. Untuk tingginya lagi di sini daya tawar pelanggan. Mahasiswa mudah membandingkan harga dan kualitas platform. Mereka cenderung memiliki produk yang murah, praktis dan langsung bermanfaat. Di sini untuk tinggi persaingan industri. Industri intense sudah memiliki banyak pemain ya, seperti platform kursus online, webcam, kelas webinar dan komunitas belajar. Next, untuk selanjutnya.
sini ada analisis internal eksternal. Nah, untuk analisis internal dan eksternalnya ini ada analisis internalnya. Surebox membutuhkan tim kecil ya untuk kreatif dan adaptif seperti content creator, mentor, developer UI UX, designer, dan digital marketer. Kreatif. Untuk teknologi produk untuk digital membuat teknologi box mudah dikembangkan, platform dapat dimulai dari website sederhana, sudah LMS, atau bahkan internet tools seperti Google Classroom, Notion, dan Discord. Ada operasionalnya, atau operasional relatif ringan karena produk berbentuk digital. Produksi materi dapat dilakukan secara terhadap dan tidak membutuhkan biaya risiko besar ya. Untuk uangnya sendiri, modal awal dapat dikenakan karena tidak membutuhkan gedung, aset fisik, atau berobat barang, namun tetapi diperlukan banyak biaya untuk kontrak pemasaran, hosting, dan monitor. Pada marketing, untuk pemasaran dapat dilakukan melalui media sosial, komunitas, kampus, program relevan kampus, dan kerja dari mahasiswa. Nah, untuk analisis internalnya di sini ada peluang ya. Tren sejak digital meningkat ya, mahasiswa membutuhkan portofolio, pasar mahasiswa luas, hobi kita mudahkan distribusikan, banyak perusahaan membutuhkan talenta setiap kerja. Untuk ancamannya, kompetitor instan besar, konten gratis melimpah, situ foto cepat, masih sensitif terhadap harga, kompetitor brand baru mulai masih rendah ya. Nah, lanjut untuk selanjutnya. Di sini ada matriks IFE, internal factor evaluation. Nah, di sini untuk internal faktor internalnya untuk bobot, rating, skornya di situ pembelajaran singkat dan praktis ada 15. Terus untuk rating ada 4, skor 60. Nah, untuk produk digital mudahnya dikembangkan ada bobotnya 12, rating 4, skornya dapat 8. Dan untuk seterusnya untuk fokus portofolio, biaya yang rendah dan masih baru, tim belum terbatas, jumlah mentor belum banyak, ada sistem platform belum matang. Itu ada di sini ya guys ya, di sini teman-teman. Nah, untuk foto keseluruhannya itu ada 100 dan 290. Untuk bobotnya ada 100, jumlah keseluruhannya, untuk skornya ada 290 untuk jumlah keseluruhannya. Nah, untuk interface IF-nya skornya itu ada 2,90, menunjukkan bahwa kondisi internal Surebox cukup kuat dan utama terletak pada konsep produk yang praktis, digital dan berorientasi ya portfolio. Namun kelemahannya seperti baru, keterbatasan tim dan mentor perlu segera diperbaiki. Next. Nah, untuk metrik IF-nya itu internal factor evaluation ya. Di sini ada faktor eksternalnya, ada kebutuhan skill digital marketing, ada pemasaran mahasiswa luas, ada tren kerja meningkat, dan disusul membutuhkan promosi dan seterusnya. Nah, di sini untuk bobotnya ada 17, 14, 13, 10, 15, 13, 10, 8 ya dari hasil yang faktor internalnya. Begitu juga untuk ratingnya 4, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2. Untuk skornya ada 6, 8, 56, 52, 30, 30, 26, 20, dan 16. Nah, untuk bobotnya itu dari 100, dan untuk skornya ada 298. Nah, untuk internal IFN ini, external factor evaluation-nya itu ada skor 2,8, menunjukkan Surebox cukup baik untuk merespon peluang utama berasal dari kebutuhan skill digital pasar mahasiswa yang luas, namun ancaman dari kompetitor dan konten gratis tetap harus diantisipasi. Next, untuk selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, di sini ada strength, ada pembelajaran dan langsung praktis, fokus pada hasil dan metode kerja, produk digital mudah untuk distribusikan, biaya operasional relatif rendah, materi dapat disesuaikan dengan industri. Untuk weekendsnya di sini ada brand masih baru dan belum memiliki luas, model awal yang terbatas, tim masih kecil, jumlah mentor belum banyak, sistem platform belum sepenuhnya matang, ada oportunitasnya, kebutuhan skill digital semakin meningkat, mahasiswa membutuhkan portfolio untuk melamar kerja, media sosial membutuhkan promosi, komunitas kampus dapat menjadi kanal distribusi, perusahaan membutuhkan luas yang siap kerja. Terus ada reach, itu kompetitornya besar, banyak konten di internet, skill dapat berubah, masa sensitif terhadap harga, kredibilitas berpikat dari platform
baru masuk perlu dibangun. Dan next untuk selanjutnya di sini ada strategi SWOT. Nah, SO-nya itu butuh kekuatan untuk memanfaatkan peluang ya, pengembangan 20 skill box berbasis proyek, dapat mewariskan konsep yang praktis untuk menjawab kebutuhan mahasiswa terhadap skill digital, membangun kerjasama dengan kampus dan seterusnya. Di sini juga ada manfaat peluang untuk mengatasi kelemahannya, untuk merekrut mentor freelance masih muda. Strategi ini membutuhkan meningkatkan keterbatasan mentor tetap, menggunakan kampus outdoor untuk mengatasi branding baru. Sesi box dapat mengambil potensi masyarakat di kampus, ada menggunakan kekuatan menghadapi ancaman ya. Nah, di sini ada seperti melalui portofolio siap kerja ya. Skill box harus menunjukkan hasil kerja berupa proyek, bukan sekedar video pembelajaran, tapi update materi secara berkala untuk menghadapi perubahan skill box materi kembali setiap kebutuhan industri. Kita ada WT, SOWOSTWT. Nah, itu minimal kelemahan dan menghindari ancaman ya. Fokus pada skill paling dinikmati terhadap pada tahap awal skill box, tidak perlu membuat terlalu banyak produk, tapi fokus pada paket yang dibutuhkan mahasiswa. Menerapkan harga terjangkau di coding strategi ini membutuhkan menghadapi sistem harga dan persaingan dalam konten dinamis. Next, selanjutnya, di sini ada tinggal strategi proper. Nah, di sini ada define fokusnya, ada alasan pemilihannya. Di sini Skillbox tidak berusaha menjadi fokus online termurah untuk semua orang, tapi sebaiknya Skillbox memiliki fokus yang pada segmen tertentu ya, yaitu mahasiswa yang fresh graduate dengan menggunakan nilai yang berupa pembelajaran singkat berbasis praktik, masih ke portofolio relevan dengan dunia kerja kita mudah diikuti oleh pemula. Nah, terus ada mengapa bukan cost leadership ya. Yang kedua ini, jika hanya bersaing dengan harga murah, Skillbox akan melalui konten gratis di YouTube. Platform besar yang memiliki sumber daya yang kuat. Mengapa bukan differential umum ya? Differential umum terlalu luas ya. Skillbox lebih tetap fokus pada pasar masih agar sedikit lebih tajam. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi strategi Skillbox ini cocok karena Skillbox itu manajemen smart mahasiswa dengan kebutuhan spesifik, belajar cepat, praktis dan siap kerja. Next, selanjutnya. Nah, ini ada unsolved matter ini namanya. Cat penarasian. Nah, di sini ada produk lama, pasar lama, strategi, promo untuk mahasiswa, diskon untuk mahasiswa, produk mahasiswa, konten edukasi TikTok dan Instagram, bekerja dengan berisi kampus tujuan meningkatkan jumlah penggunaan awal dengan development. Nah, dan ini produk lama, pasar baru, strategi memperluas promosi kampus di luar Jogja, meningkatkan komunitas graduate dan seterusnya. Di sini juga produk development. Nah, di sini ada produk baru, pasar lama, strategi. Di sini saya sudah ada kata-kata seperti menambahkan paket autos, menambahkan paket data analis, menambahkan UX, menambahkan paket development dan seterusnya. Di sini ada juga differentiation, ada produk baru, pasar baru, strategi ya. Career Station Marketing Portfolio berikan untuk perusahaan layanan mahasiswa tujuan menciptakan sumber pendapatan baru. Nah, purpose strateginya itu adalah purpose utama Skillbox adalah product development, marketing, financial dan terdapat pada tahap awal. Terus Skillbox perlu memperkuat produk membangun basis penggunaan terhadap terlebih dahulu. Nah, sini ada Blue Ocean Strategy, Red Ocean yang di sini pasar khusus online saat ini sudah ramai ya, banyak platform menawarkan video belajar, webinar dan kelas online. Kreatif Red Ocean ini banyak kompetitor, banyak konten gratis, khusus sering terlalu panjang, persaingan tidak terlalu menyelesaikan kelas, tidak semua kursus masuk ke portfolio. Nah, terus Skillbox ini menciptakan ruang pasar yang lebih spesifik, yaitu indoor skill dan basis untuk mahasiswa. Nilai unik itu belajar singkat, langsung praktik, dapat yang bekerja, sepenuhnya portfolio, cocok untuk mahasiswa yang ingin cepat siap kerja. Nah, ERRC-nya, framework-nya itu ada TED, ada Recorded, Write, dan Hide. Nah, di sini ada berupa tampilan materi teori yang terlalu panjang dan seterusnya, ada durasi belajar dan seterusnya, ada politik writing, juga ada solution box. Nah, di sini sudah ada tertara. Dan untuk selanjutnya, next. Nah, di sini ada strategi untuk 3 tahun ya. Tujuannya jelas. Untuk pertama ya,
Tahun pertama proyek sekolah pasarnya ada menjual 1000 paket, pembelajaran dalam 1 tahun, pengembangan 20 jenis skill selama 1 tahun, mencapai 80 tingkat kepuasan pengguna dalam 1 tahun. Pada jenis keduanya, tahun kedua pengembangan pengguna mencapai 10 pengguna terdaftar, memperlukan proses sebagai kampus, meningkatkan tingkat kecerdasan minimum 70%, bisa sudah menggunakan planner, menjalani kerjasama dengan komunitas atau kampus, pengembangan fitur AI mentoring review yang menjadi salah satu platform mahasiswa yang dikenal sebagai secara nasional. Next, untuk selanjutnya ada KPI. Nah, KPIP salah, bukan KPI. Nah, KPI ini dibuat menggunakan predikat balance, yaitu kinerja, sisi keuangan, pelanggan, pos internal, serta pembelajaran dan membutuhkan balance kerja tidak hanya dari aspek keuangan, tapi juga pelanggan, pos internal, dan pengembangan orientasi seperti yang ada di sini pada tabel ini. Di sini adalah tabel tentang KPIP yang telah saya dan teman-teman saya buat dalam kelompok ini. Next, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada roadmap implementasi. Nah, tahun pertama validasi pasar, ada tahun kedua pertumbuhan, dan tahun ketiga intensi. Nah, di sini ada 3 yang disediakan. Untuk pertamanya, tahun pertama ada membuktikan bahwa produksi box membutuhkan pasar dan aktivitas dan targetnya ada di sini. Terus untuk fokus tahun keduanya adalah memperluas pengguna, memperluas komunitas dan aktivitasnya ada di sini, dan disediakan untuk targetnya di segini. Terus untuk fokus tahun ketiganya memperluas jangkauan nasional dan lain aktivitasnya ada di sini. Untuk targetnya sendiri ada di sini, sudah dicantumkan, teman-teman bisa baca. Siapa tahu untuk kedepannya bisa membuat teman-teman menjadi motivasi atau sebuah nambah wawasan lah ya. Next, selanjutnya di sini ada ringkasan strateginya. Untuk kesimpulannya ya, Skillbox ini adalah program pembelajaran singkat berbasis praktis untuk mahasiswa dan fresh graduates yang bisa memiliki peluang besar karena membutuhkan skill digital dan semakin meningkat. Dan hasil analisisnya di sini pasar menunjukkan peluang besar dari aspek sosial teknologi, ada 5 force menunjukkan pasar yang tinggi sebuah frekuensi, dan ada SPOT menunjukkan keuntungan utama pada pembayaran proses dan portfolio, ada strategi quarter ini dalam fokus terhadap strategi Ansoft yang membuktikan adalah product development dan market penetration, ada blue ocean strategi digunakan untuk menciptakan personal impression portfolio, ada KPIP disusun dengan dan skills agar luas menyentuh. Nah, rekomendasi di sini Skillbox sebaiknya fokus pada pengembangan skill yang paling dibutuhkan mahasiswa, diferensiasi portfolio yang siap kerja, promosi berbasis komunitas kampus, harga terjangkau, dan evaluasi rutin melalui KPI. Nah, untuk selanjutnya di sini ada any question, jadi ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa taruh di komentar yang ada di bawah video ini. Next, untuk selanjutnya ya sekian, terima kasih. Mohon maaf apa ada salah kata yang saya ucapkan atau terlalu cepat ya. Jadi saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.